Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim dengan akhina sahabat salam di kota Jeddah. Kebetulan beliau ini ada di kota Jeddah, jadi ana jemput hari ini untuk menuju ke Bahrawi Restoran insyaallah. Alhamdulillah, dan sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman subscriber dari Bahrawi Channel ya. Alhamdulillah hari ini saya berjumpa dengan beliau lagi, suatu kehormatan buat saya, sahabat salam. Langsung dijemput ke kediaman sahabat salam. Aduh, saya sebetulnya nggak enak banget nih malam hari ini. Santai, tapi alhamdulillah karena mudah-mudahan ini terus berlanjut ya, silaturahmi kami. Mudah-mudahan tidak hanya cukup di sini dan insya Allah untuk selanjutnya. Dan kebetulan beliau lagi nyetir sahabat, jadi sahabat salam yang megang kameranya. Kalau saya sudah biasa gitu ya. Gimana kabarnya Bapak Bahrawi sendiri nih? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah walafiat, alhamdulillah kita diberi kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, alhamdulillah itu yang paling penting. Alhamdulillah, betul banget. Ya. Terus kalau boleh tahu nih aktivitas Bapak Bahrawi sendiri nih seperti apa kegiatannya? Ya, sibuk nggak? Karena kondisi saat ini memang umroh belum dibuka, haji belum ada persiapan. Bagaimana mungkin kepastiannya memang sampai dari 30% ke 50% untuk informasi dari Kementerian Haji Arab Saudi, Kementerian Haji Indonesia. Dan walaupun mungkin ada haji saat ini hanya sekitar mungkin ya tadi 30% atau 50% orangnya ya. Tapi menurut Bapak Bahrawi sendiri nih, kira-kira untuk pelaksanaan haji tahun ini kira-kira ada nggak ya? Kalau ada pasti ada. Iya pasti ada. Jadi saya juga dapat bocoran dari teman-teman yang bertugas di muasasah, di Kementerian Haji, dari 30% ke 50% jumlahnya. Jumlahnya kan. Kalau ada udah pasti ada. Udah pasti ada. Walaupun seperti tahun kemarin kan hanya 1000 jamaah, dan tahun ini insya Allah diperkirakan menurut bocoran nih sekitar 600 ribuan untuk total pelaksanaan ibadah haji, dan dari luar mungkin sekitar 450, dalam negeri 150 ribu. Itu bocorannya. Tapi kan di sini kan namanya undang-undang raja itu bisa diputuskan hari ini, besok bisa diganti lagi. Nah itu karena peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi kadang serentak langsung besok gitu berubah gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa memastikan pelaksanaan ibadah umroh ini secara normal dibuka atau memang 50% untuk ya. Tapi yang pasti ini alhamdulillah walaupun dapat bocoran sebentar, yang penting pelaksanaan ibadah haji ini insya Allah ada. Ada. Sudah bisa dipastikan bahwa memang pelaksanaan haji untuk tahun ini ada, dan jumlahnya bisa dari 30% ke 50% dari jumlah total yang biasanya ada 4 juta jamaah. Itu tinggal dihitung aja berapa persen. Kalau misalnya 30% ya berarti sekitar 600 ribuan ya. Itu untuk total ya. Karena ada di dalamnya itu haji dakhili namanya, haji untuk dalam warga negara Arab Saudi. Dalam negeri itu biasanya sekitar 150 ribuan diperkirakan seperti itu. Dan ada juga yang namanya visa furoda namanya. Nah, jadi visa furoda itu jenisnya bisa mendaftar tahun ini dan bisa berangkat tahun ini juga. Gitu ya. 2021. Saya baru dengar ini. Ya, kalau visa furoda itu saya sendiri setiap tahun itu bisa mengeluarkan paling banyak 500, paling sedikit 200 visa. Jatah kita punya dari namanya visa furoda. Visa furoda itu visa yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan di ACC oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Biasanya yang punya jatah itu keluarga raja, orang-orang besar ya, gitu ya. Besar. Jadi keturunan, misalnya keturunannya Raja Abdul Aziz itu dari urutannya keberapa, mungkin cucunya, mungkin masih dari cicitnya, itu bisa dapat jatah minimal 3 orang minimal dan maksimal 8 orang. Jadi dalam satu orang itu
bisa mengeluarkan visa dari 3 orang maksimal ke 8 orang. Iya. Dan resmi, bukan bukan resmi. Istilahnya bukan apa ya, ilegal gitu ya. Bukan ilegal ataupun bukan visa ziarah. Visa ziarah visa ya. ziarah itu kan biasanya agak ini apa namanya riskan di sini karena memang dilarang berangkat melaksanakan haji memakai visa kunjungan. Betul. Nah, kalau visa haji itu resmi tapi harganya mahal. Lebih mahal ya. Ya, karena di situ include harus bayar hotel, bayar transportasi, bayar makanan. Betul. Itu di situ kita di awal mengajukan visa itu sudah disiapkan syaratnya fotokopi paspor. Semua dokumen Pertama hanya butuh fotokopi paspor. Setelah di entry nanti baru ada yang namanya KK, ada KTP. Semuanya ya dokumen harus kalau lengkap suami gitu. istri misalnya ada surat nikah, ada buku nikah. Karena sekarang alhamdulillah dengan kondisi yang era digital ini sudah tidak lagi membutuhkan untuk masuk ke KBSA di Jakarta. Jadi dengan secara online visa itu sudah bisa di entry. Yang penting ada namanya kode, nomor ini barcode-nya kita serba canggih ya. Ya serba canggih. Kita entry di situ dan ya. kita include di situ bahwa nama fulan asal di sini beristri atau tidak, ini muhrimnya siapa. Kalau perempuan di bawah umur 45 itu harus ada muhrim. Kalau di atas 55 sudah bebas. Di situ nanti request kita baru send langsung melalui online semuanya. Jadi tanpa dulu ya harus paspor itu dibawa ke KBSA yang ada di Jakarta. Tapi saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi cukup hanya entry nama sesuai yang ada di paspor. Insya Allah setelah kita membayar hotel di Mekah, membayar hotel semuanya di Madinah, transportasi, masyair itu menyangkut di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah di situ di sistem sudah disiapkan. Jadi tidak ada lagi yang namanya orang datang berangkat haji terlantar. Semuanya sudah. Kecuali dengan satu, mohon maaf nih kalau ada misalnya pengurus visa kunjungan, ya di situ bebas. Kalau visa kunjungan tidak termasuk ya. Tidak tidak termasuk dalam kota. Jadi tidak termasuk dalam kota dan memang dilarang sih. Iya betul. Dilarang. Terus untuk itu apakah ada batasan usia atau gimana, Mbak? Untuk tahun-tahun sebelumnya belum ada batasan usia karena 60 ke atas juga, 70 juga tidak ada masalah. Nah dengan undang-undang karena COVID ini mungkin pasti ada karena kondisi seperti umroh sekarang dari 18 sampai 60 tahun. Tadinya 50. Setelah berapa hari kemudian gitu setelah dibuka baru ada yang namanya umur itu dibatasi sampai 61 tahun. Nah, seperti itu. Jadi intinya untuk yang teman-teman travel ataupun sahabat-sahabat yang ada di Indonesia yang mau niat untuk melaksanakan ibadah haji yang bisa berangkat tahun ini bisa mendaftarkan diri nanti. Hubungi kita bisa dan bisa bantu insyaallah. Hubungi sahabat salam juga bisa insyaallah. Ini karena memang mungkin buat Anto mungkin pertama ya. Iya, buat saya ini pertama ini baru informasinya. Tapi insyaallah selama dari 2014 saya mencoba untuk memproses visa apa baru? Visa Furoda namanya. Visa Furoda ya. Visa Furoda itu ada nama lainnya visa Mujamalah. Visa Mujamalah itu terus sebelumnya ini mohon maaf, apakah ada aplikasi sebelumnya yang harus dipakai atau memang langsung cara daftarnya mungkin itu? Nah, cara daftarnya harus ke kita karena kita yang punya aplikasi. Kalau sudah ada di dalam aplikasi itu, kalau kita sudah punya user itu tinggal entry usernya, username ini dan passwordnya, kita bisa ngisi sendiri di situ. Jadi visa itu sudah disiapkan sebenarnya, tergantung kita maunya paketnya apa. Misalnya paket bintang 5 super, Mekah, Intercon, Darat Tauhid, Madinah, Darat Taqwa, ataupun hotel-hotel yang lebih
baik lagi, misalnya seperti obrol. Tergantung dari kemauan jamaah ya. Iya, dari sistem kita minta nanti di situ. Sudah disediakan semua. Disediakan semua, tapi syaratnya harus kita punya user tadi, dan user itu yang harus kita beli ke pemilik user itu. Karena user itu memang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan jatahnya itu memang di-ACC oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Seperti itu. Dan ini sangat informatif banget ya untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di Indonesia, wabil khusus baik dari subscriber Sahabat Salam yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat, wabil khusus semua tidak terkecuali dari Indonesia atau dari negeri-negeri yang lain, Malaysia, Singapura, Thailand. Insya Allah kami siap membantu juga. Jadi kita tinggal pilih di situ nanti warga negara itu semua seluruh dunia ada, dan kita tinggal pilih warga negaranya. Indonesia, Malaysia, Singapura. Dari negara-negara lain bisa ya? Dari Turki bisa, dari Maroko bisa, dari seluruh dunia. Jadi kita tinggal pilih, ada pilihan warga negaranya nanti di situ. Jadi tergantung dari kitanya tinggal di mana, dari mana gitu ya. Betul sekali. Nah, dan untuk ini mungkin ya untuk pelaksanaan haji ini kan semakin dekat ya mungkin. Terus untuk gimana nih untuk pendapat dari Bapak Bahrawi sendiri? Ini obrolannya tentang pelaksanaan ibadah ya tahun ini, karena memang banyak banget dan hampir mayoritas nih Bapak Bahrawi biar juga bisa membantu dari pertanyaan-pertanyaan subscriber Sahabat Salam, ya kan? Ini banyak banget, hampir ribuan yang dari kemarin-kemarin ketika saya melaksanakan ibadah umroh kurang lebih 1 bulan yang lalu sampai detik ini banyak yang nanya nih, Sahabat Salam tolong dong gimana sih dealnya dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, karena pelaksanaan ibadah umroh kan dari Indonesia kadang tiap hari ada pastilah gitu ya. Untuk saat ini menurut tanggapan dari Bapak Bahrawi sendiri gimana? Apakah dalam waktu dekat ini ada kira-kira pelaksanaan ibadah umroh atau 50-50 gitu, atau nggak ada sampai datangnya pelaksanaan ibadah haji ini? Intinya kalau jamaah umroh itu sebenarnya sih tinggal tunggu penerbangan. Kalau penerbangan itu sudah diizinkan masuk ke Arab Saudi, berarti umroh juga dibuka. Betul. Tapi dengan ada perkembangan COVID ini semakin banyak ya, makanya pemerintah Arab Saudi menutup penerbangan dari luar negeri untuk masuk ke Arab Saudi. Itu sih sebenarnya. Tapi insya Allah kalau misalnya perkembangan COVID semakin menurun, yang pasti pelaksanaan ibadah umroh dibuka ya? Iya, kalau intinya kuncinya satu kalau untuk umroh ya. Kalau penerbangan dibuka, umroh pasti akan dibuka. Pasti akan dibuka ya. Pasti akan dibuka. Karena banyak banget loh yang nanya Bapak Bahrawi ini. Bu, pokoknya dari Indonesia itu rata-rata semuanya karena terbengkalai dengan itu cancel gara-gara perkembangan COVID semakin meningkat. Akhirnya teman-teman yang sudah siap berangkat ke Arab Saudi melaksanakan ibadah umrah akhirnya tidak bisa tertunda dikarenakan dengan COVID ini. Tentunya saya sangat berharap pastinya untuk semua teman-teman subscriber yang selalu mengikuti perkembangan channel dari Sahabat Salam bisa hadir ya, bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan bisa, karena ayo Sahabat Salam tolong dong doain saya, sudah siap, sudah bayar, sudah inilah pokoknya sudah ready semua. Dari sekian banyaknya teman-teman para jamaah yang mau berangkat akhirnya tertunda gara-gara COVID ini. Jadi sebenarnya ada travel saya dari daerah Kepri itu daerah ada Batam, Tanjung Pinang, itulah pokoknya ya, dari Sumatera lah intinya. Ada yang sudah memang visa keluar dari sebelum pandemi. Jadi dari masa bulan Maret itu, waktu ditutup tanggal 29 kalau nggak salah ya, 29 Maret itu sudah ditutup terakhir itu penerbangan, 15 April ya kalau nggak salah tahun kemarin. Nah, ada jamaah kita yang saya handle sendiri itu sudah mengeluarkan visa, tapi alhamdulillah muasasah itu bisa mengembalikan dana di refund untuk visa itu kan, harga visa minimal misalnya $100 atau 120 ya, dengan include transportasi yang lain-lain ya, semuanya ya. Itu bisa di refund. Yang mengurus untuk refund itu biasanya muasasah ya, Kementerian Haji Arab Saudi. Dari Kementerian Haji turun lagi ke muasasah, dari muasasah baru turun ke provider yang ada di Indonesia. Belum tentu juga provider itu, setiap travel belum tentu juga punya provider.
bisa Itu juga yang punya izin tapi tetap belinya ke provider yang lain, bisa jadi. Nah begitu, jadi urusannya prosesnya memang agak panjang ya. Kalau misalnya ada subscribernya Sahabat Salam yang menanyakan kenapa travel tidak mengembalikan dana secepat itu, karena memang ada kendala di sistem, atau kendala mungkin di transportasi, atau kendala mungkin di Kementerian Arab Saudi yang tidak mengembalikan itu, mungkin ini. Tapi kalau sudah selesai, bisa dipastikan sih, dicek ke muasasahnya, ke providernya. Ada sih memang ritualnya, tidak bisa langsung langsung datang gitu ya. Travel juga tidak bisa langsung merefund itu, harus ke muasasah dulu. Step by step-nya. Iya, step by step. Dari muasasah mengajukan dulu ke Kementerian Haji, baru nanti dari Kementerian Haji balik ke muasasah balik lagi ke rekening provider. Nah, dari provider bisa kembali ke travel yang tadi. Sangat struktur ya. Iya, dari travel tadi baru dibalikan lagi ke jamaah. Iya. Jadi agak sedikit rumit ya. Rumit, Masya Allah, sangat rumit. Jadi memang kalau ada misalnya subscriber Sahabat Salam yang menanyakan masalah umroh, kalau misalnya uang belum dikembalikan, ya mohon sabar dan dikoordinasikan dengan baik. Tapi insya Allah pasti keluar ya. Pasti kembali. Pasti kembali ya. Pasti kembali. Ya nih contohnya lagi nih, ada dari misalnya tiket penerbangan. Nah, penerbangan tidak hanya Saudi Airlines yang di luar penerbangan nasional ya. Hanya Saudi Airlines yang bisa mengembalikan dana tiket. Jadi waktu ada pendaftaran di sebelum Covid mungkin ya, pas Covid datang itu semua sudah dibayar oleh travel. Itu lagi ada polemik nih di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Di Indonesia doang. Iya, kita muasasah kita yang ada di Mekah, sebelum Covid kita booking hotel untuk Ramadan. Ini kan belum Ramadan nih. Iya, belum. Setelah lagi ya. Ya, bukan tahun ini. Tahun yang lalu. Iya, kita booking untuk Ramadan yang sudah lewat ini. Betul. Ada DP misalnya 100.000 rial, 200.000 rial. Jadi memang susah diproses, tidak kembali. Tidak langsung iya. Enggak ada orang dari mana sekarang. Kondisi sudah tidak memungkinkan untuk mengembalikan itu. Nah, keadaan memang saya gini. Iya, memang kondisi di Arab Saudi aja sudah seperti itu. Apalagi misalnya seperti urusan visa atau tiket yang misalnya belum dikembalikan. Ada misalnya pesawat-pesawat yang memang bukan pesawat nasional, bukan pesawat Indonesia. Mungkin kalau Garuda, Lion Air itu gampang lah urusannya kan, sama-sama nasional kan. Tapi kalau sudah pesawat yang bukan pesawat Indonesia, di luar Indonesia, itu agak sulit untuk refund itu ya. Tapi kalau Saudi Airlines sudah bisa dipastikan 100% mungkin balik. Gitu. Ini Masya Allah ya, luar biasa, informasi ini sangat bermanfaat sekali untuk sahabat-sahabat semua yang ada di Indonesia wabil khusus ya, karena mengingat dari banyaknya pertanyaan dari kemarin juga, dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan beliau, dan beliau juga bisa membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tentang terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah umroh yang sangat ditunggu-tunggu kabar terbaru dari Arab Saudi. Dan alhamdulillah beliau sedikit banyak memberikan kabar seputar tentang pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dan mudah-mudahan sahabat yang menonton, yang selalu mengikuti perkembangan channel dari Sahabat Salam wabil khusus, pemilik channel dari Bahrawi Channel, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah bisa datang ke sini, juga bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Dan mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan, dan mudah-mudahan dicukupkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ini karena sebentar lagi mau sampai. Dan terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan obrolan santai kali ini bersama kami bertiga ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa selalu berikan dukungan kepada kami dengan klik like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar kami tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Dan jangan lupa juga share ke media sosial yang kalian punya agar channel ini terus berkembang, terus memberikan informasi-informasi yang lebih aktual lagi seputar Arab Saudi. Karena beliau lagi nyetir, jadi saya yang megang kameranya guys. Kurang dalam
Lebihnya saya mohon maaf. Akhiran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.